Cerita seram di balik rimbunnya pohon bambu. Dulu sekitar tahun 60-an atau sebelum terdapat rumah-rumah seperti sekarang ini, di halaman depan, samping, kanan, kiri, hingga belakang rumah bapak saya banyak ditumbuhi pohon bambu dan beberapa pohon buah lainnya. Rumah bapak saya masih belum sebagus seperti sekarang ini. Dinding rumahnya pun masih terbuat dari anyaman bambu alias bedek, namun halamannya masih luas. Rumah bapak saya terdiri dari dua bangunan. Yang pertama berdiri di sebelah timur dan kedua di sebelah barat. Sementara untuk kamar mandi berada jauh di halaman belakang rumah yang penuh dengan pohon bambu. Jadi kalau ingin ke kamar mandi harus melewati puluhan pohon bambu. Nah, pada suatu hari keluarga bapak saya mendapat banyak kiriman makanan dari tetangga yang sedang merayakan selamatan kelahiran anak pertamanya. Semua keluarga bapak saya pun segera menyantap makanan kiriman itu, terutama bapak saya yang segera menyantapnya dengan banyak sambal. Akibatnya, ketika tengah malam bapak saya terbangun dan merasakan perutnya mules. Lalu setengah hari berlari, bapak saya menuju ke kamar mandi yang berada jauh di halaman belakang dengan membawa senter dan korek api. Sesampainya di kamar mandi, bapak saya segera buang hajat. Selang seperempat jam kemudian, bapak saya keluar dari kamar mandi dan merasakan perutnya tidak mules lagi. Dengan senter yang masih menyala, bapak saya berjalan kembali ke rumah, melewati banyak pohon bambu. Tiba-tiba angin besar datang menyebabkan api senternya padam. Bapak saya segera menyalakannya lagi. Lagi-lagi datang angin besar, api pun kembali padam. Bapak saya tidak mau putus asa begitu saja. Dicoba lagi dan dicoba lagi. Namun setiap kali api menyala, selalu datang angin besar. Bapak saya pun merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bapak saya segera berlari. Ketika berlari menuju rumah, tiba-tiba di hadapan bapak saya muncul sesosok bayangan putih. Spontan bapak saya menghentikan larinya dan menutup mata karena takut dengan wajah seram sesosok bayangan putih itu. Setelah beberapa detik berlalu, bapak saya pun membuka matanya dan bersyukur ternyata sosok bayangan putih itu sudah menghilang. Bapak saya bergegas melanjutkan langkahnya menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, bapak saya menceritakan kejadian yang baru saja dialami kepada kakak perempuannya. Oleh kakak perempuannya, bapak saya dinasihati untuk membaca doa ayat kursi agar hatinya kembali tenang. Bapak saya menuruti nasihat kakak perempuannya. Lalu oleh kakak perempuannya, bapak saya juga diberitahu untuk tidak lupa berdoa dan berkata, "Mit sewu," ketika melewati tempat-tempat angker seperti di halaman belakang rumah yang banyak ditumbuhi pohon bambu.